Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini atau minggu ini kita ketemu di minggu yang ketiga setelah kemarin materi kalian itu tentang iman kepada Rasul. Hari ini atau minggu ini materi kalian itu tentang iman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi untuk minggu ini kita belum masuk ke ulangan. Insya Allah untuk minggu depan kita sudah masuk ke ulangan harian. Ulangan hariannya biasanya ibu gabungkan antara yang Al-Quran dan akidah akhlak. Nanti soalnya sendiri-sendiri dan nilainya itu juga sendiri-sendiri, hanya pelaksanaannya pada hari itu juga. Nanti untuk ulangan hariannya ibu akan share link seperti biasa atau seperti pada waktu kalian UTS dan UAS, jadi melalui Microsoft 365. Langsung saja kita masuk ke materi iman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Oke. Sebelum kita masuk ke iman kepada Nabi Muhammad ya, kita awal kita harus tahu dulu iman ya, tentang iman. Apa itu iman? Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi yang pertama kita harus yakin dulu dalam diri kita atau dalam hati kita bahwa kita itu meyakini, percaya bahwa Nabi Muhammad itu ada, bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Nabi akhir zaman, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita diucapkan dengan lisan. Setelah kita percaya dalam hati kita atau kita meyakini di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, kita diucapkan dengan lisan. Saya percaya, saya beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kemudian yang kedua, mengamalkan dengan perbuatan. Setelah kita hati kita meyakini, kemudian lisan kita mengucapkan, langkah yang terakhir adalah mengamalkan segala perbuatan yang ada hubungannya dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, materi yang pertama kita akan membahas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Iman kepada Nabi Muhammad harus secara totalitas ya, karena ada beberapa hal yang digunakan untuk mengokohkan keimanan kita terhadap beliau. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Itu yang pertama adalah meyakini bahwa risalah Nabi Muhammad SAW itu berlaku secara universal. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia. Jadi jin dan manusia untuk membawa apa? Membawa risalah atau pelajaran kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya bersifat benar, seperti itu ya. Nah, dasar ini itu ada di dalam Quran surat Saba ayat 28. Kemudian hal-hal untuk mengokohkan keimanan yang kedua itu bahwa meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Jadi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu penutup atau nabi dan rasul yang paling terakhir, tidak ada yang lain. Nah, ini dasarnya ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Jadi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu sama sebetulnya seperti kita manusia biasa, seperti itu ya. Hanya saja Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang memiliki mukjizat, seperti itu ya, mukjizat. Jadi yang memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang
orang-orang lain seperti itu. Nah, kemudian ya, ini dasarnya yang ketiga ini itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian yang keempat, mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang ditegaskan ini dalam Quran surat At-Taubah 24. Oke, di sini kadang banyak salah pengertian. Yang namanya mencintai dan mengagungkan itu artinya tidak boleh menyembah seperti itu ya. Yang harus kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Jadi masih ada Allah yang harus kita sembah, bukan Nabi. Terkadang yang terjadi adalah orang-orang itu terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad sehingga orang-orang tersebut lupa bahwa sebetulnya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang patut kita sembah. Terkadang orang-orang yang lupa itu adalah terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad sehingga dia lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai dan mengagungkan itu harus, tetapi terlalu berlebihan sehingga kita melupakan Allah, hingga kita terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad itu juga tidak boleh, karena masih ada Allah. Kemudian yang ketiga, meneladani Nabi Muhammad sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang sangat istimewa. Jadi sehingga kita harus meneladani sifat-sifat beliau, tetapi kita tidak boleh menyembahnya, karena yang patut kita sembah adalah Allah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu tentang masih sama tentang nubuah dan risalah Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kebenaran nubuah dan risalah ya. Jadi yang pertama itu adalah basyarat, yang kedua itu nubuah, dan yang ketiga itu mukjizat. Nah ini nanti basyarat, nubuat, dan mukjizat ini akan Bu jadikan tugas kalian. Jadi kalian di rumah nanti mencari makna dari basyarat, kemudian nubuah, dan mukjizat. Kemudian artikan ketiga-tiganya tersebut. Selesai itu kalian bandingkan. Kira-kira dari ketiga tersebut ada perbedaannya atau tidak? Kalau ada itu apa? Kalau misalkan ketiganya ternyata sama, ya sudah, kalian tulis aja sama. Nanti tugasnya kalian minggu depan berangkat praktek ya, berangkat bimbingan belajar. Itu nanti kalian tulis di kertas sobekan, kemudian kalian kumpulkan di meja ibu. Ibu tunggu minggu depan waktu kalian berangkat bimbingan praktek. Ya, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa bertatap muka kembali di SMK kita tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.